Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membuat video tentang wawancara dengan salah satu anak sekolah dasar. Tugas ini dipersembahkan untuk Ibu dosen saya terhormat, Ibu Ira Restu Kurnia, SPD MPD, mata kuliah Pendidikan Literasi Sekolah Dasar untuk ujian tengah semester. Untuk cuplikan wawancaranya silahkan menyaksikan. Apakah kamu menyukai kegiatan menulis atau membaca? Suka. Kalau kamu suka, kenapa kamu menyukai menulis atau membaca? Kenapa? Suka aja gitu. Suka aja. Iya. Tapi lebih suka nulis atau membaca? Lebih suka membaca. Lebih suka membaca ya. Iya. Terus, apakah guru selalu menghimbau untuk melakukan kegiatan menulis dan membaca sebelum belajar? Misalkan, apa guru kamu nyuruh ini menulis atau membaca sebelum pelajaran gitu? Suka nggak? Suka. Biasanya suruh nulis atau membaca apa gitu? Suruh nulis. Nulis pelajaran gitu? Iya, Pelajaran atau membaca pelajaran dulu sebelum dijelasin kayak gitu ya? Iya, kadang-kadang baca dulu baru nulis. Oh, oke. Terus, bagaimana cara gurumu menyuruhmu membaca atau menulis? Gimana biasanya guru nyuruhnya itu gimana? Gimana? Nggak praktekin aja itu guru kamu nyuruhnya gimana gitu? Diajarin dulu itu pengertiannya. Oh, pengertiannya. Biasanya gimana? Ayo anak-anak menulis dulu atau membaca dulu, gimana nyuruhnya biasanya? Suruh nulis. Nulis dulu, biasanya nulis dulu. Kadang juga baca dulu baru nulis. Nyuruhnya gimana? Ayo anak-anak gitu. Iya. Ayo baca dulu halaman sekian sampai sekian atau nulis dulu kayak gitu. Iya gitu. Nah, terus apakah orang tuamu sering mengingatkanmu untuk belajar? Sering. Biasanya jam berapa itu? Malam siang. Malam, siang juga. Iya. Kalau malam biasanya jam berapa sampai jam berapa? Ini habis isya. Habis isya ya. Iya. Terus apakah orang tuamu sering menyuruhmu membaca atau menulis? Sering ya. Iya. Lebih seringnya mana, membaca atau menulis biasanya? Membaca. Membaca ya. Iya. Kalau di rumah berarti seringnya membaca ya. Iya. Bagaimana cara orang tuamu menyuruh belajar? Biasanya gimana? Mama gimana kalau nyuruh? Apa belajar ya? Iya, suruh gitu. Belajar. Gimana? Coba praktekin aja ya, iniin aja. Biasanya mama kamu nyuruhnya gimana? Suruh belajar. Praktekin aja seolah-olah kamu jadi mama kamu gitu. Belajar. Belajar sana gitu. Iya. Kamu lebih suka belajar sendiri atau disuruh belajar oleh orang tua? Maksudnya itu kamu lebih suka belajar itu sesuai keinginan kamu apa sesuai orang tua? Maksudnya yang nyuruh orang tua, lebih suka mending disuruh atau mending nggak disuruh? Mending disuruh. Ya, berarti kalau orang tua nyuruh baru belajar gitu ya. Tapi ada nggak keinginan maksudnya sendiri gitu, nggak disuruh tapi belajar gitu? Ada. Ya, kadang ada. Tapi lebih seringnya mana? Disuruh atau keinginan sendiri? Lebih Disuruh. Apakah kamu bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang kamu dapatkan di sekolahanmu? Misalkan itu kamu di sekolah tuh, misalkan jangan membuang sampah gitu ya, kan di sekolah biasanya kayak gitu kan. Nah, kamu bisa praktekin nggak di rumah kayak gitu? Bisa. Bisa ya. Maksudnya nggak contoh itu contoh aja ya. Maksudnya kalau pelajaran yang lain di rumah, maksudnya mempraktekin di rumah bisa nggak? Bisa sering. Bisa sering. Contohnya apa? Salah satu aja. Dan tugas sekolah dan praktek. Praktek, biasanya praktek ya. Iya. Jika kamu bisa memilih, manakah yang kamu sukai, menulis atau membaca? Membaca. Iya. Kenapa membaca? Lebih enak aja gitu. Lebih enak, Iya. nggak capek ya. Iya. Nah, makasih ya. Kesimpulan dari wawancara terhadap anak tersebut, kesimpulannya adalah anak tersebut lebih menyukai membaca daripada menulis. Ada beberapa faktor kenapa anak lebih menyukai membaca daripada menulis. Mungkin salah satunya mungkin membaca lebih praktis daripada menulis. Kalau menulis kan harus ada alat tulis, mengeluarkan tenaga seperti itu. Dan dari wawancara tersebut di sekolah, guru selalu menghimbau kepada siswa untuk menulis atau membaca terlebih dahulu materi yang akan dipelajari. Dan untuk keseharian di rumah, orang tua anak tersebut selalu menghimbau atau mengingatkan anak tersebut untuk belajar, dan anak tersebut lebih menyukai diingatkan daripada keinginan sendiri untuk belajar. Dan si siswa ini tersebut bisa mengaplikasikan materi yang didapat di sekolah ke kehidupan sehari-hari, dan menurut saya itu untuk literasi anak tersebut udah berliterasi ya, karena menurut saya
literasi secara umum, literasi itu merujuk kepada kemampuan atau keterampilan individu dalam menulis, membaca, menghitung, berbicara, dan lain-lain, dan dapat mengaplikasikan permasalahan dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.